forum komunikasi masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bertatap muka dengan bapak-bapak semua beserta UPTD Pasar Cikarang. Hari ini tugas kami ke sini menyikapi tentang kasus ini, tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Bekasi tahun 2012. Di dalamnya juga menyoroti tentang kinerja pemerintah pasar. Intinya hari ini karena di dalam LKPJ itu ada laporan saudara bupati tentang revitalisasi pasar baru Cikarang. Ini menjadikan pekerjaan kami sebagai wakil rakyat. Baik, kami tidak melihat di sini ada yang setuju dan tidak setuju. Pada dasarnya juga bilang tidak setuju pasti ada dasar. Terus ada yang bilang setuju pasti ada dasar setuju. Jadi kita ambil titik tengah. Bagaimana ketidaksetujuan itu? Bagaimana kesetujuan para penerbitan pasar itu? Kami di sini sebagai wakil rakyat atas nama Ketua Pansus, saya mengharapkan ini adalah pasar pemerintah. Pasar pemerintah ini dibangunnya bukan oleh pemerintah, tetapi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga tidak menggunakan uang APBD. Ini kita harus dulu, permasalahannya kita jelas dulu. Itu yang menjadi dasar bagaimanapun tujuannya pembangunan ini pasti diciptakan oleh pemerintah daerah untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Itu setuju kan? Kalau tidak menimbulkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, para pedagang pasar, untuk apa juga dibangun? Betul, Pak. Nah ini Pak UPTD bisa datang dari Pasar Cibitung, kan jadwal sesuai dengan jadwal. Tadi kepala bidang ngomong sama saya tidak layak Pasar Cikarang masuk ke Pasar Cikarang. Saya bicara tidak layak dan tidak layak, bukan layak dan tidak layak. Saya dulu di Komisi B, hari ini juga periode jadi anggota DPR ini. Ini Pasar Cikarang yang saya harapkan Pasar Cikarang ini barangkali sekarang nih udah ramai juga di DPR RI, teman-teman wakil rakyat DPR RI. Ini udah nasional isunya, gitu kan? Nah, hari ini saya di Komisi B dulu, ya seperti ini. Kok nggak bisa sih pemerintah daerah mengelola pasar seperti ini? Saya pikir di Kabupaten Bekasi, kalau Pasar Cikarang ini siapa sih yang tidak kenal Pasar Cikarang? Ini nasional. Bukan di Kabupaten Bekasi ini adanya Pasar Cikarang. Makanya berdiri lah SGD gitu ya. Tetapi kenapa hari ini pasar yang dibilang pasar pemerintah daerah ini pasar yang tadi dikatakan tadi, kalau berbicara aspirasi masyarakat udah berkata kami harus turun, ke sawah pun akan turun. Ya buka sepatu. Nah di sini saya harapkan kita sharing lah dengan teman-teman hari ini para pedagang pasar. Kenapa hari ini mereka menolak dan sebagai orang setuju? Kalau dilihat seperti ini sudah tidak layak lagi pasar. Ini masyarakat aja begini-begini, ini masyarakat yang tidak mampu aja bisa bikin nih kayak kubu-kubu begini. Masyarakat biasa. Ini kita pemangku jabatan pemerintahan Kabupaten Bekasi. Itu kan kenapa nggak bisa menertibkan pasar seperti ini? Jadi bagus depan, udah kebakar, belakangnya juga. Yang di belakang juga dari dulu dibagusin, tapi belakangnya enggak. Ini kenapa? Akhirnya apa? Pasar yang ada di Kabupaten Bekasi ini, pasar pemerintah daerah, ini menjadi mati. Satu juga saya dekat Pasar Serang. Saya butakan mata, saya teringakan telinga saya waktu di Komisi B, saya pasrahkan Pasar Cikarang ini supaya menjadi pemerintah aset daerah pemerintah Kabupaten Bekasi. Saya menjadi anggota Dewan 2 periode, hanya satu yang bisa saya selamatkan, Pasar Serang, dekat rumah saya dari Dapil 1. Hari ini saya selamatkan. Kenapa saya selamatkan? Walaupun secara etika hati saya nurani bahwa ini tidak layak diterima dari pihak ketiga oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, tidak layak. Tapi biarkan saya menjadikan layak. Kenapa? Karena kalau tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, ini tidak bisa dibangun oleh pemerintah daerah.
karena pihak ketiga. Makanya hari ini maaf kepada bapak-bapak yang masalah setuju dan tidak setuju, saya datang ke sini, nanti kita bahas di kantor lah. Kita yang lebih detail. Kalau di sini saya datang artinya memenuhi kewajiban, tugas dan kewajiban saya. Artinya saya katakan kepada Bapak UPTD, Bapak harus punya mindset sendiri di sini. Ini pasar yang paling terbesar di Kabupaten Bekasi sekarang. Gak ada lagi di Tambun. Ini harusnya Bapak rubah sendiri. Coba ada. Kenapa saya bilang kepada Bapak? Karena di sini orang kepala dinasnya juga nggak ada. Saya otomatis sampaikan salam saya atas nama Pansus 14 tentang kinerja hari ini tidak pas, artinya tidak maksimal. Soalnya apa? Soalnya pasar dari dulu saya jadi anggota dan pertama juga begini terus. Tidak ada perubahan. Istri saya juga belanjanya ke sini, nggak kemana, nggak pasar saya. Mati semua pasar pemerintah daerah. Babelan bermasalah, contohnya kan, pasar saya itu bermasalah, orang ini penjara pihak ketiganya. Sampai hari ini saya mau serah terimakan karena dapil saya di situ. Serah terimakan karena khususnya pidana. Cobalah hari ini, kenapa teman-teman masyarakat hari ini merasa galau, merasa ini? Karena memang di dalam MOU-nya ini menjadi pihak ketiganya, BOT-nya ini tidak memuaskan hati pelanggan masyarakat, sehingga was-was. Akhirnya kalau dibangun sama nggak kayak pasar yang lain, kan begitu. Saya harapkan ini sudah menjadi ranah ada di tangan eksekutif pemerintah daerah. Wajar saya berbicara begini atas nama wakil rakyat. Karena apa? Karena rakyat berbicara ya Bapak. Kami harus menyuarakan kepada pemerintah daerah sebagai wakil rakyat. Tolong jelaskan semua sejelas-jelaskan kepada masyarakat. Tidak perlu ditakutin rakyat masyarakat sekarang. Bukan harimau kan mereka. Pakai etika juga datang. Apalagi sudah berbentuk organisasi begini. Siapa ketuanya, siapa. Ada jelas, badan hukumnya mereka jelas. Kalau berbuat anarki laporin saja, polisi tangkap mereka semua. Ya. Itu kan? Betul. Demo juga ada aturan demonya. Nggak usah ditakutin. Coba duduk bermasalah. Cuma ada masukan juga kepada teman-teman para pedagang pasar. Saya demi Allah Rasulullah, saya bukan menggurui bapak-bapak ibu semua. Kalau berbicara dengan pemerintah daerah, ini menjadikan kita sharing ilmu. Tidak ada dualisme di dalam pasar Cikarang. Saya harapkan itu. Tidak ada dualisme di organisasi. Kalau dulu di pasar Serang ini namanya RWP, Rebut Warga Pasar. Itu kan? Jadi satu saja. Jadi biar pemerintah ini fokus. Yang setuju dan tidak setuju di dalam organisasi berbeda itu boleh. Tidak harus sama setuju semua. Betul. Ya boleh. Apa yang tidak setuju? Apa yang jadi setuju? Cari solusinya. Kan pasti ketemu. Dan ibu juga hari ini kan nggak nyaman pada dagang di pasar. Setiap lorong ada sampah. Kan kita anggarin saudara pakai mobil. Tinggal minta sama pemerintah daerah, ketuk paling, bawain sampah, selesai. Gaji, mau minta gaji berapa, itu aturannya ada. Kenapa hari ini tidak dilakukan? Hari ini aja belanja mobil, hari ini Pak Ferry ngomong tidak terserap di 2015, baru dianggarkan di 2016. Tidak ada satu lembaga anggota DPRD pun, apalagi nih Bang Yudi, teman di dapil sini, orang tuanya Haji Sarbini, orang yang paling dekat dari dulu dengan pasar, urusan kambing aja saya juga yang dekat jalan kereta kita dengan Bang Haji Sarbini, tokoh lah, ini ganti anak. Artinya mereka datang ke sini, saya sudah datang ke sini untuk semua kemajuan masyarakat di sini, pasarnya. Nah, hari ini saya harapkan Bu, Bapak-bapak semua, satu organisasi maju. Jangan ada forum ini. Terus apalagi yang namanya ABC. Satu saja. Digabungkan. Bentuknya forumnya apa? Gabung. Jadi nanti kalau misalkan di dalam itu satu rapat. Jadi rapatnya bareng. Nanti ada DPRD-nya, ada bupatinya, pemerintah daerah, pasarnya dan sebagainya, jemaah pilih. Sharing kenapa yang terjadi. Gitu. Jadi kalau misalkan tanah ini berapa hektar? 2,6 hektar. Ini nanti mau dibangun pasar yang bagus dan sebagainya. Itu kan? Nah ini juga kan harus dijelaskan dari mulai sekarang. Apa yang dibilang ketua pasarnya, ajak ngomong yang eksis berapa, yang non eksis berapa. Gampang banget, saya pernah pengalaman di pasar Serang. Yang eksis harganya berarti spesialis, yang non eksis juga harganya memang beda. Terus termasuk juga nanti kesepakatannya tentang belanjanya gimana, gitu kan? Nah ini
semua tidak terjangkau. Kayak di Sabang kayak di mana? Babelan. Akhirnya apa? Di markup karena tidak mapping dengan masyarakat, bangunan dibangun oleh developer pihak ketiga 800 unit kan. Tetapi kenyataannya di bawah masyarakat cuma ada 200 yang beli. Hancurlah pemborong. Pihak ketiga kan, matilah dia. Jangan sampai terulang lagi. Ini kan berarti warga pasar ini perlu di sini diajak ngomong semua berapa yang didatangkan ke Pelumpet ya. Warga pasar berapa? Ada 1000, berarti misalkan mau dibangun 2000, berarti yang 1000 buat eksis, yang 1000 adalah buat non eksis kan gitu. Harganya juga bisa berbeda karena mereka adalah para pejuang pasar yang dari awal. Seperti kalau misalkan mau jual 1 hektar 1 juta minimal, kalau yang eksis berarti dia membelinya cuma 500.000 kan, seperti itu. Yang biasanya menggunakan sistem BOT yang saya tahu. Dan kewajiban-kewajiban BOT itu juga harus jelas. Jangan sampai hari ini cuma rusak. Hari ini mau diserah terimakan ke Pemda. Pihak ketiganya dia tidak punya mobil, punya mobil sampah. Dia punya utang itu mobil sampah. Saya tahu. Kenapa dia tidak bisa saya terima sampah? Suruh saya beli dulu itu mobil. Itu kan di dalam MOU-nya jelas pemerintah daerah fasilitas pihak ketiga menyediakan mobil sampah. Kenapa dikasih MOU itu? Pengusaha begitu, beli mobil aja kagak mampu. Ini hati-hati loh. Betul. Ini adalah hak warga, masyarakat. Jadi pemborong itu datang ke situ bawa duit, saya sanggup ngebangun pasar Cikarang 300 miliar, 500 miliar, apa perlu 1 triliun misalkan. Nah ini kewajiban dengan pemerintah daerah, MOU-nya ada. Satu dia mobil, harus disiapin. Kan begitu kan kompensasi itu. Di dalam draft-draft itu. Iya. Terangin sama masyarakat. Biar jelas semua. Nggak ada yang ditutupin satupun. Kalau terbuka orang Bekasi ini Bang, nggak ada yang bisa nggak diajak ngomong. Segeblek-gebleknya orang Bekasi, sejawara-jawaranya orang Bekasi, sereman-remannya orang Bekasi, nggak ada yang nggak bisa diajak ngomong orang Bekasi mah. Iya. Gitu. Nah artinya di sini semua diajak, dirangkul lagi. Gitu kan. Ini juga ramai ranah nasional di DPR RI, bagaimana? Gitu. Artinya saya mempunyai tanggung jawab lebih berat untuk membereskan ini revitalisasi pasar. Sekarang Kita nggak usah, artinya melemparkan, kita sendiri harus mampu mengolah rumah tangga sendiri. BPTD ya. Ya, sampaikan salam saya sama Kepala Dinas. DPRD tidak main-main nih tentang LKPJ. Saya bersama rakyat akan ada di rakyat. Artinya rakyat pun harus percaya sama wakil rakyatnya. Artinya kita berjuang benar-benar dibangun pemerintah daerah, tujuannya ngebangun pasar semewah apapun, tujuannya ingin kesejahteraan masyarakat, tidak ada kata lain. Gitu. Barangkali seperti itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kompeten yang ngomong, coba jelasin sama saya kenapa ini pasar terus begini, gitu kan? Nggak ada duit apa? Gitu kan? Hari ini Pak PTD saya jamin nih, pribadi saya ngomong nih. Mungkin lembaga teman-teman juga pansus harus setuju. Saya kemarin ngomong Bang, pasar Serang lebih baik tidak setor kepada PAD, yang penting benerin tuh. Benerin tuh fasilitas buat masyarakat. Nggak usah ada PAD juga buat Kabupaten Bekasi. Bapak ditekan oleh DPRD, siapa yang nekan DPRD? Gitu kan? Siapa yang menekan DPRD? Oh harus setor PAD buat ngebangun ini, buat begini. Bullshit itu. Abang selesaiin aja dulu pasar, rapiin pasar, biar nggak bau, biar nggak becek. Nggak perlu PAD mah. Saya sampai ngomong begitu nih di Kementerian Perhubungan ya. Masalah terminal, gitu kan? Terminal kita udah nggak layak. Kalau memang pemerintah daerah Kabupaten Bekasi tidak setuju, lempar saja ke kementerian. Nggak perlu PAD. Yang penting naik bus, naik apa, nggak macet, rapi semua. Saya kan kalau tidak mampu. Saya bilang gitu. Karena apa? Anggarannya nanti dari pusat. Kalau kita tidak mampu bicaranya, biar masyarakat kita Bekasi ini enak semua. Sampai hari ini juga DPRD, bagaimana supaya kereta api cepat lewat Kabupaten Bekasi, kita punya stasiun. Kita berpikir wakil rakyat sampai ke sana. Nah hari ini, cobalah Pak PTD. Artinya masyarakat makin ke sana, makin pada pinter, makin ini gitu kan. Ini sudah tidak layak lagi pasar seperti ini. Gitu. Artinya hari ini harus benar cara mengelolanya gitu. Harus mengelolanya pasar sehingga tidak menjadi kejengkelan kepada masyarakat. Coba saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin semua. Kita jangan munafik. Coba kalau yang dikelola oleh swasta, enakan pemerintah, enakan swasta? Hah? Saya tanya, kalau dikelola, misal ini fasilitas nih,
Fasilitasnya, Bapak kalau misalkan belanja ke mall enak nggak? Enak. Ke mall, enak kan? Bersih kan? Nyaman kan? Belanja dari pagi sampai siang, sampai sore juga, sambil kalau bulan puasa, nyaman kan? Coba kalau belanja ke pasar Cikarang, nyaman nggak? Enggak. Nggak nyaman kan? Sudah tidak bisa dibohongi. Rakyat berkembang, zaman berkembang, kenapa tidak bisa kita? Gitu kan? Gitu. Artinya abang di sini sebagai user nanti tetap ada kebijakan di sini bupati harus membuat DD-nya yang benar-benar kajian. Ini kan nggak buang limbah mah kan dekat pasar dekat kali Cikarang kan? Ya artinya itu mindsetnya seperti itu. Saya harapkan itu bang. Saya di sini bukan untuk debatable, hanya masukan saja kepada Bapak semua pemerintah daerah, terus juga pencerahan juga kepada masyarakat, para pedagang pasar. Saya titip satu, tidak ada organisasi yang lebih banyak di pasar, coba digabungkan Bang Yudi nih, tolong dibantu juga gitu kan, harus ada satu suara. Kalau tidak ada satu suara tentang masalah setuju dan tidak setuju revitalisasi pasar, pribadi saya ngomong ini pasar harus dibangun. Ini harus dibangun pasar. Ini tidak layak seperti ini. Saya sudah 2 periode dewan seperti ini. Saya merasa hati saya setengah menangis. Artinya itu tidak layak. Ini masyarakat kampung saja bikin periode kayak begini mah mampu. Seperti ini. Nggak usah dikelola oleh pemerintah. Harus dipungut retribusi lagi. Apalagi sekarang hari ini pansus ada retribusi. Mau dinaikin retribusinya. Apa yang mau dasar dinaikin. Pelayanannya juga begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, saya tunggu ini. Ngomong saya. Ya silakan. Mohon izin Pak Kabit. Saya sudah mendata Pak. Kebetulan saya baru tugas ini baru 11 bulan. Memang pasca pasar baru Cikarang ini sudah kondisi seperti ini Pak. Saya duduk di sini baru 11 bulan. Tapi tidak ada istilah kata baru Pak. Saya baru duduk di sini, saya melihat sampah di lantai dasar, di lantai basement, sudah bertemu dengan sampah. Saya sudah berusaha dengan sedemikian rupa, saya dihadapi dengan musibah kebakaran Pak, yang 686 itu habis semua. Saya berusaha membangkitkan semua pedagang yang sudah habis rata, saya berdiri lagi tanpa saya pungut sen pun Pak. Saya di sini dengan jajaran UPT di sini sudah kerja semaksimal mungkin. Terkait masalah pembangunan, saya juga tidak tahu MOU sudah ada Pak. Saya duduk di sini hanya mengamankan sebagai Pemda aja Pak. Saya kerja tiap hari sampah saya angkut sampai 8 truk saya angkut. Karena volume sampah di sini 26 kubik Pak sampahnya. Dengan kondisi TPA kadang-kadang tutup Pak. Seminggu 3 hari. Insya Allah Pak, hari ini pun sampah demikian udah dikit-dikit teratasi. Dengan tenaga sukuan Pak, tenaga magang yang tidak ada gajinya dari pemerintah daerah Pak. Saya berusaha dengan iuran swadaya kebersihan yang Rp1.000. Tapi alhamdulillah Pak, kebersihan ini sekarang sudah ada perhatian dari Pemda Pak. Saya maksimalkan besok juga Pak Jumat saya sudah punya program Pak. Saya akan gerakan semua anak kebersihan sebanyak 32 orang Pak untuk nyapu ke dalam. Saya potong. Iya Pak. Berapa disiapin mobil sampahnya di sini? Sini ada 10 Pak. Ada 10. Iya, jalan semua Pak. Terus tenaga kerjanya berapa? 32 Pak. 32. Semua digaji. Dari swadaya Pak awalnya Pak. Tanggung-tanggung tuh Pak dari swadaya Pak. Kenapa? Sekarang udah dianggarkan. Udah dianggarkan Pak sekarang Pak untuk tahun 2015 ini. Tiap bulan. Kenapa dari dulu nggak dianggarin? Itu kan tenaga orang. Makanya sekarang udah siap. Kenapa pada sekarang? Aku kan minta nggak pernah DPRD nolak buat gaji orang. Mau digaji aja tukang sampah 3 juta. Satu orang juga kita nggak pernah nolak kok. Layanin fair. Itu senior loh di pasar. Gua dewan kan. Udah mau 2 periode itu sama ente. Masa begini baik pasar Cikarang. Malu-maluin aja. Nama lagi Pak saya ya, alhamdulillah Pak. Terus saya sudah melakukan pendataan pedagang Pak. Jumlahnya yang di ranah 2,6 hektar ini 3.862 Pak. Jumlah pedagang itu berkaki 5 eksis jumlahnya. Itu disediain mobil sampah 10 masih nggak? Masih Pak. Masih kekurangan nggak? Masih Pak. Tambah lagi nih 2016 kamu mau belanja kan hari ini kan? Pasti 2 lagi tuh dia. Minimal 2 Pak. Tuh, minta dia 2 tuh. Baru saya bisa. Terus tambah lagi tenaga kerjanya. Kan banyak orang-orang di sini pasar. Jadiin tenaga itu gaji pemerintah. Minta. Itu kan DPRD ketok palu. Selesai. Apa yang susah?
harus. Ya. Saya sudah melakukan pendataan jumlahnya 3.862 Pak. Pedagang esis, pedagang kaki lima hamparan, kita data Pak yang ada di ranah 2,6 hektar. PKL kan Ya. data PKL. Saya tidak belum mendata PKL yang ada di Undang-Undang 1, 2, dan lain-lain Pak. Saya memperhatikan yang di ranah 2,6 hektar dulu Pak. Kalau ditambah dengan ranah yang di sana Pak, itu hampir 800-an Pak. Belum yang hamparan lagi Pak. Karena saya mengelola yang 2,6 hektar aja Pak. Itu sesuai dengan tupoksi saya Pak. Gitu. Saya menjalankan tugas itu ya sudah saya daftarkan. Masalah hal-hal warga saya yang ini Pak, kan sudah saya laporkan di dinas. Silakan Pak, disikapi. Ini kan saya juga jujur aja Pak, semua karyawan di sini kita tidak terlalu ini Pak. Saya hanya menjalankan tugas sehari-hari aja Pak, tugas itu Pak. Saya. Terima kasih Pak, itu hanya ini. Saya itu Pak. Dengerin ya. Saya hari ini ketua pansus umurnya 11 Mei. Saya ngomong terakhir nih. Karena pasar ini saya kunjungan terakhir. Benerin. Artinya maksudnya ke pasar. Artinya tugas pansus. Tugas pansus. Saya ngomong terakhir ya, jangan ngomong nanti komisi B datang lagi. Perbaiki. Anggaran tinggal dibuat. Abang selaku kabin. Kepala dinas mungkin nggak tahu. Ini nih pengalaman bener ini. Artinya udah sangat paham, gitu kan? Jangan sampai lagi, buset, kata saya ngomong, ente gimana sih, gitu kan? Jadi orang Bekasinya keluar ngomong, jadi artinya nggak bagus. Jadi artinya benahin. MOU-nya juga abang harus paham. Ya artinya yang nyari pemborongnya benar-benar punya bonafit, Punya modal. Ya, jangan ngeblangsakin baik para pedagang pasar. Satu disentuh orangnya penjara. Betul. Hah? Si Barusa nggak nyiapin mobil kan? Itu kan? Harus tuntasin. Saya selama jadi anggota dewan cuma saya bisa nuntasin pasar dekat rumah saya. Ini harus tuntas semua. Barangkali seperti itu ya. Silakan teman-teman yang mau ngomong apa nih? Pak Yudi itu dapilnya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana sih aspirasi atau keinginan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pasti ketika kami ditugaskan di pansus LKPJ ini, kita harus melihat real gitu. Mengapa tadi saya soal kenapa sih kita harus pergi ke pasar induk Cibitung yang sesungguhnya dia tidak ada masalah sama sekali. Yang ada masalah itu adalah pasar baru Cikarang. Di pasar baru Cikarang ini mungkin termasuk di dalamnya tentang bagaimana penyerahan BOT yang kedepannya nanti akan lebih lanjut kita bawa ke dalam rapat. Kita pun di sini sudah sangat sering mendengar dari para pedagang bahwa pasca kebakaran mentang-mentang besok sudah mau BOT, tetapi sama sekali tidak ada sentuhan bagaimana sih fasilitas untuk pedagang ini gitu. Karena bagaimanapun isu atau berita yang berkembang di masyarakat, Bupati akan segera melakukan PKS di bulan April ini. Padahal perlu kami jelaskan sekali lagi di sini bahwa kami di DPRD pun belum pernah menerima nota tentang PKS tersebut. Karena sebelum Bupati itu menyetujui, pasti itu masuk ke ranah DPRD ini. Nah, hal yang kami tidak inginkan ini adalah hal ini berlarut-larut gitu. Ini berlarut-larut sehingga tidak ada kejelasan, pedagang pun kapan ini BOT-nya dengan siapa, ini menjadi sangat tidak jelas. Artinya silakanlah di sini masyarakat pedagang aspirasinya seperti apa, mungkin juga izin pimpinan mungkin nanti ada beberapa secara singkat mungkin mau menyampaikan secara singkat saja atau gambaran umumnya saja. Mungkin kalau dari saya intinya itu saja. Walaupun kita BOT ini belum dimulai, tolonglah perhatikan ini nasib pedagang seperti apa. Kalau kemarin saya dengar setelah Ramayana turun, ketika hujan itu banjir semuanya di bawah. Artinya di sini ada bahasa dari dinas terkait bahwa tidak ada lagi anggaran. Ini kan sangat
teramat sangat tidak manusiawi, sedangkan tadi pimpinan pun bilang retribusi kita tetap masuk, pungutan kita tetap masuk, tetapi fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat kita sangat tidak layak gitu. Dan sama mungkin seperti pimpinan Pak Haji Cecep, ketika Pak Haji punya tanggung jawab di Pasar Cibarusah, kami juga di sini mungkin ada saya, Bang Haji Dede Iswandi, kami pun punya tanggung jawab bagaimana sih mengelola supaya fasilitas pasar ini bagus. Mungkin itu saja dari saya, dan selebihnya saya mohon dari masyarakat pedagang pun diberi mungkin sedikit kesempatan, karena mungkin nanti yang luasnya ada di dalam rapat itu saja. Terima kasih. Saya mohon izin Pak. Bapak Ibu dulu ya. Ya, soalnya saya pertama datang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan Bapak Dewan yang terhormat di Pansus 14 di Pasar Baru Cikarang. Sebelum saya lanjut ke revitalisasi, Pak, pembicaraan revitalisasi, saya ingin bicara dengan Dewan bahwa Pasar Cikarang ini pasca kebakaran, Pak, itu atap aja swadaya pedagang, Pak. Kami para pedagang ngumpulin dana 50.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, membetulkan atap. Nah, sementara ini dari dinasnya sendiri tidak ada, Pak, bantuannya kepada kita. Apalagi sekarang ini ada kebocoran. Kebocoran seolah-olah pembiaran, Pak. Dibiarkan saja karena memang ini mau dibongkar, jadi seolah-olah dibiarkan begitu saja. Nah, bagaimana ini Pak? Coba kami sebagai warga pedagang, saya mewakili teman-teman, kebetulan saya dari Ketua LSM Forum Komunikasi Pedagang. Semuanya ini pada menjerit, Pak. Kita semua pada bocor. Nah, tolong Bapak Dewan perhatikan hal ini ya Pak ya. Sebelum kita dibongkar, perhatikan dulu dong supaya tidak ada kebocoran. Ini kan seolah-olah pembiaran, Pak. Oke, sekarang saya berlanjut ke revitalisasi. Masalah revitalisasi pasar, kami dari forum, dari FKP 2B, kami tidak menolak, Pak, pembangunan. Betul. Kami setuju dengan pembangunan. Siapa sih yang nggak suka dengan pasar yang akan dibersihkan, dirapikan? Senang Pak kami, Pak. Cuma yang jadi persoalannya adalah, saya sederhana Pak, saya orang pasar. Sederhananya begini, kita dalam satu keluarga suami istri, itu kan yang suami istri harus kalau mau ngebangun rumah kan harus ada tektok dulu, pembicaraan dulu, Pak. Nah ini nggak ada, Pak. Dari pihak pasar ataupun dari pihak Dperindag ataupun yang mengatasnamakan asosiasi, nggak ada sosialisasinya ke kita. Tahu-taunya nanti dibongkar ini, nanti dibongkar, kan was-was Pak para pedagang. Betul nggak Pak? Betul. Itu dan itu yang terjadi. Makanya kenapa saya membuat forum ini, agar aspirasi kami sebagai pedagang bisa didengar oleh Dewan. Gitu loh. Dan lagi aspirasi kami yang kedua adalah kami menolak BOT, Pak. Ketiganya kami menolak PT Senjaya sebagai pengembang. Karena apa? Mungkin nanti Bapak ini akan menjelaskan masalah itu. Kami sudah investigasi ke Pasar Johar, Pak. Ini barusan semalam pulang dari Pasar Baros Serang. Bagaimana keadaannya? Kami sudah rekam pasarnya itu, kami sudah ketemu dengan orang-orang yang dirugikan. Coba kaji ulang itu pemerintah. Dan saya juga sudah ketemu dengan Bupati pada saat sidang paripurna. Saya kebetulan menyempatkan diri untuk menemui Bupati di sana. Bupati mengatakan bahwa emang ini kemauan saya. Saya menginginkan di tanah negara ini ada yang namanya bangunan mewah. Kalau pasar tradisionalnya kita terima, Pak. Tapi kalau plasanya itu yang kita tidak terima. Di dalam komplek pembangunan tersebut di 2,6 hektar itu ada plaza, ada apartemen. Mungkin semua orang udah tahu Pak, di website Pemda kan ada dijelaskan, ada kolam renang juga. Urgensinya apa itu Pak untuk apartemen, untuk kami para pedagang? Kalau emang itu si Senjaya punya duit, beli dong lahan di tempat lain. Oke? Terima kasih Pak. Ini Pak, tolong kasih kesempatan dulu, ini baru dari Serang nih Pak. Dari Serang Baros Pak. Dari AWPI. Serang itu yang dilakukan oleh pengembang yang ditunjuk. Iya, sama sama. Senjaya. Sama. Serang Senjaya. Itu Senjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Mohon izin kepada Bapak Ketua dan Bapak Dewan yang terhormat. Kami dari AWPI, Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia, yang kebetulan di kabupaten juga kita sudah terdaftar dari 2 tahun yang lalu, dan kita juga sudah SK Menkumham. Secara selama ini kami mengikuti keluar kesah dari pedagang-pedagang dari Pasar Cikarang. Jadi kami sepakat kalau emang untuk perubahan kami tidak menolak kan gitu. Cuma yang jadi pertanyaan, permasalahan track recordnya Bang. Track record dari PT Senjaya Rezeki Mas. Ini yang masuk ke meja saya sebagai ketua.
itu ada 3 pasar yang selama ini sebelum ini dikerjakan. Ada di Lampung, Johar, dan di Baros. Johar Karawang, Pak. Ya, Johar terbengkalai dan Baros kebetulan semalam saya langsung investigasi dari sore sampai jam 9 malam. Kami temui semuanya, mungkin sedang dalam buat laporan, tapi minimal kita udah print. Di situ dimulai dari tahun 2011 sampai sekarang 2016, alhamdulillah cuma kayak begini, Bang. Nah, cuma kayak begini. Dan itu dia mensubkon, dilempar sampai berapa? Mensubkon sampai 4 IPT atau 5 perusahaan. Alasannya apa? Modal. Alasannya kalau Punya yang modal kami tuh. dengar Punya uang hibah modal. dikembalikan. Nggak punya Tapi modal. kan karena kemarin itu posisinya sudah sore, kami tidak bisa ketemu dengan Pemda, ya kan? Jadi kami mulai dari warga, masyarakat, pedagang yang merasa sangat dirugikan. Jadi dari 2011 yang mereka janjikan 1,5 tahun, nyatanya sampai sekarang 2016 ya kayak begini, Bang. 5 tahun. Dan itu cuma 20 miliar, Bang. Nilainya. 20 miliar aja sampai 2016 tidak bisa mereka selesaikan. Dan malah yang saya dengar dia subkon-subkonkan terus. Nah, apalagi kalau sekarang yang jumlahnya wow kan gitu kan. 500 miliar. Nah, tolonglah Bapak-bapak Dewan yang terhormat. Ini hampir 1.500 loh kita punya warga. 190. Gila. Kalau nanti kejadian ini berulang-ulang, Pak, bawa pedagang bukan, Pak? apa? Pedagang bukan? Apa tuh? Bawa pedagang bukan? Wartawan. Oh, dari AWP saya tadi sudah memberikan itu dari AWP Pak. Yang saya tahu Pasar Baros, ya maaf, itu Pak Anang rugi bos PT Sarjaya sampai 10 miliar. Kenapa dia tidak dikerjakan? Maaf Bang ya, saya baru semalam dari sana Bang. Ini Ini bukan fotonya ada. Bapak ada bicara seperti itu. Iya, karena emang kita udah Yang saya tahu data ini. Maka mereka tidak dikerjain karena duit yang tadi itu, yang duit dikembalikan lagi. Jadi Udah, satu-satu dulu. Ya, iya, kita gagal lagi ya intinya kami minta untuk dikaji ulang, ditinjau ulang untuk PT Sanjaya. Kita kalau bukan dagang nggak usah ngomong. Oh nggak usah ngomong, mereka sudah kontrol di sini Bang. Gitu loh. Pedagang Pak yang bicara, yang berhak bicara pedagang. Benar. Karena pedagang yang akan merasakan. Kami kan udah dari bagian pedagang Bang, kita ikuti semua. Saya yang berikan. Putaran Bagian dari mana? Bapak punya toko nggak sekarang? Jangan. Lain, Pak.